Sampurasun, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini saya ingin melanjutkan tentang rumah bocah angon yang kemarin saya bahas. Saya akan perjelas lagi di sini, gitu ya. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai agar apa yang saya sampaikan itu bisa dipelajari lagi bareng-bareng ya. Karena ibaratnya butuh pendalaman dalam pembahasan ini gitu agar kita tuh tidak terjebak gitu ya. Tonton saja sampai selesai. Jadi kemarin saya membahas bocah angon ini tentang rumah ya, rumah bocah angon, yaitu yang isinya nur, atau dalam Islam tuh dibilangnya disebutnya Nur Muhammad gitu ya. Seperti apa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu kan cahaya bagi seseorang yang sudah menemukan rumah bocah angon. Jadi di dalam rumah bocah angon itu yaitu Nur Muhammad. Nih di sini rumah bocah angon itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tergantung orang yang mau mencarinya gitu. Kan sudah diberitahu tuh cara-caranya, cara mencari rumah bocah angon itu kan. Rumah di pinggir sungai, tertutup pohon hanulum dan hanjuang, pintunya setinggi batu, kan seperti itu. Nah itu kita tinggal jelajahi saja di dalam kehidupan nyata gitu. Bocah angon kan mengumpulkan daun kering. Daun kering itu kan ibaratnya data pengetahuan, data pengalaman hidup kita, data keseharian kita hidup, terus data ibaratnya sejarah tanah air kita gitu kan. Kita rangkumkan, kita pelajari gitu kan, sambil berjalan di pinggir sungai. Yang disebut sungai itu apa? Sungai itu kehidupan. Karena saya juga pernah menjelaskan tentang 4 unsur alam. 4 unsur alam yaitu api, angin, air, dan tanah. Nah, rumah bocah angon di pinggir sungai itu yaitu kehidupan. Sungai itu kehidupan, kahuripan, kehidupan. Jadi setelah kita mengumpulkan data, pengetahuan, pengalaman gitu, kita bawa, kita pelajari sambil menjalankan kehidupan. Menjalankan di kehidupan nyata agar kita tahu nih data ini yang kita pelajari atau disebut daun kering ini yang kita sudah pelajari, agar bisa menemukan bocah angon gitu kan, rumah bocah angon. Kita harus apa? Ciri-ciri rumah bocah angon kan yang tertutup pohon handelem gitu kan. Pohon handelem ini apa? Saya juga pernah menjelaskan pohon handelem ini atau pohon handelem dan hanjuang ini itu bisa diibaratkan seorang guru atau orang yang bisa menunjukkan rumah bocah angon yang saya bilang nih, Nur Muhammad itu, agar kita bisa merasakan nih, membuka kunci agar Nur Muhammad itu kita bisa rasakan gitu melalui orang yang tahu atau pohon handelem dan hanjuang. Kita ambil contoh saja. Kita
mencari alamat. Misalkan di zaman sekarang kan ada Google Map ya. Otomatis kalau kita pertama kali ke alamat tersebut, gitu ya, pasti kita tuh mencari rute. Nah dari rute itu kan kita lihat tuh patok-patokannya tuh, gitu kan, patokannya apa, ininya apa, terus alamatnya gimana, gitu kan, tempatnya di mana, seperti itu kan. Nah yang disebut patokan itu yang ibaratnya Google Map-nya ini disebut Hadelem dan Hajuang, yang bisa menunjukkan nih patokan-patokannya, ibaratnya seperti itu. Kalau orang spiritual ya biasanya menggunakan pohon Hadelem dan Hajuang ini yaitu berkomunikasi dengan leluhurnya, gitu. Kalau orang spiritual yang bisa berkomunikasi dengan leluhurnya. Tapi kalau orang ibaratnya yang suka spiritual tapi belum bisa berkomunikasi dengan leluhurnya, bisa lewat orang-orang yang mengerti, yang sudah tahu. Yang saya bilang pernah saya membahas yaitu tentang pohon Hadelem dan Hajuang itu kan bisa leluhur, bisa juga manusia. Saya bilang seperti itu, pernah saya membahasnya. Kenapa bisa begitu ya? Karena leluhur Nusantara ini ingin anak cucunya tuh kembali seperti apa? Kembali mengenal ajaran yang adiluhung, bisa mengerti tentang ketuhanan tanpa menggunakan agama, gitu. Karena kalau kita sudah terpatok oleh agama, kita akan susah sendiri dalam mengenal yang esa, gitu. Kalau kita terpatok suatu agama, kita akan sulit mengenal yang esa, karena masing-masing memiliki pakem. Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya tuh emang saya ini muslim. Tapi kalau misalkan kita ingin mengenal yang maha kuasa dengan bahasa yang disebutkan dalam Islam, misalkan nih saya sendiri kesulitan, gitu. Bahasa ini atau sebutan ini tuh apa, gitu kan. Akan kesulitan karena tidak semua orang ibaratnya yang beragama muslim juga mengetahui sebutan tersebut ini, istilah-istilahnya, gitu. Nah, sementara yang Maha Esa, yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan, memberikan kemudahan pada umatnya, pada manusia, atau pada ciptaannya. Jika manusia itu ingin mengenalnya, akan diberikan kemudahan. Tidak harus selalu ibaratnya dengan agama ini. Kalau kita yakin, kita pancep, atau dalam istilah sini Trisula Weda ya, jejak. Kalau kita sudah benar-benar jejak bahwa Tuhan itu Esa, kita akan tahu bahwa kita tuh akan dipermudah ketika kita ingin mengenalnya, gitu. Ingin mengenal Sang Pencipta yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang tidak ada bandingannya.
Nah ini melalui apa kita akan bisa seperti itu? Kalau yang saya pakai, yang saya pelajari atau yang saya jalankan, pengalaman saya ini berdasarkan pengalaman, saya menggunakan yang di Uga Wangsit Siliwangi, karena saya kan dari Sunda, ya saya pakai yang ada di Sunda yaitu Uga Wangsit Siliwangi untuk mengenal yang Maha Kuasa, yang Maha Satu, yang Maha Esa, gitu. Karena saya percaya bahwa leluhur kita jauh lebih luar biasa daripada pendatang, gitu. Itu menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Mungkin banyak juga yang sudah merasakan, gitu kan, dan banyak juga yang belum merasakan, gitu. Jadi intinya ketika yang belum merasakan, jangan sampai kita tuh beranggapan yang tidak, gitu kan, karena kita belum menginjak, belum mengalami. Misalkan untuk yang belum mengalami, ya jangan sampai ada salah pemahaman, gitu, agar kita tuh tidak, ibaratnya tidak fitnah, tidak mengikuti egonya, gitu. Karena dibalik ibaratnya perbedaan ini, kita akan saling memberi, gitu, saling berbagi. Seperti saya sudah mengalami hal tersebut yang sudah saya tadi bilang, kan saya buatkan konten itu kan untuk berbagi, gitu kan, supaya apa, saya juga menjalankan anjuran dari leluhur tentang apa, tentang Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Nah, berbagi ini kan kita akan saling asah, saling asih juga, dan saling asuh, kan seperti itu. Jadi kemana ibaratnya harus kita cari tentang rumah bocah Angon ini, gitu kan. Kita hanya cukup mengumpulkan data pengetahuan kita, pengalaman hidup kita, atau sejarah di Nusantara kita. Kita pelajari sambil menjalankan kehidupan, cari orang yang bisa mengerti atau disebut guru, gitu kan. Kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan leluhurnya, ya komunikasi dengan leluhurnya, tanyakan, gitu, tentang kebenaran yang Maha Kuasa ini, agar kita tuh nanti akan diajarkan oleh guru, oleh leluhur kita, untuk kita bisa menguasai hawa nafsu, ego kita, atau kita bisa melawan diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, yang disebut apa? Rumah atau pintu setinggi batu. Pintu setinggi batu itu yaitu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, harus bisa kita kontrol, kita kuasai. Ketika kita bisa menguasai ego atau hawa nafsu dalam diri kita, yaitu batu satangtem ini, kita akan bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah bocah Angon dan rasakan yang disebut nur tersebut, gitu. Ketika kita bisa merasakan nur tersebut di dalam rumah bocah Angon ini, hidup kita tuh akan terasa seperti di alam lain, gitu. Kita tuh hidup nyata, hidup manusia nyata seperti biasa, tapi seolah-olah kita tuh hidup di alam lain. Kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Karena alam-alam yang ada di mana tuh tetap di sini-sini juga, gitu. Jadi yang membawa kita ke alam tersebut tuh rasa kita. Kita ibaratnya yang sudah
merasakan nur tersebut, kita tuh akan merasakan ketenangan secara batin dan pikiran. Gitu. Tidak ibaratnya tidak merasa iri, tidak merasa dengki ketika kita melihat tetangga, saudara, atau bahkan teman yang lebih sukses daripada kita. Itulah kita ibaratnya yang sudah bisa menemukan nih nur tersebut. Seolah-olah kita tuh berbeda alam dengan mereka gitu. Karena hakikatnya manusia kan memiliki nafsu, memiliki emosi amarah. Tidak sedikit orang yang merasa iri dengki ketika melihat orang lain lebih sukses daripada dirinya, atau masalah kehidupannya, masalah tentang ibaratnya menjalani kehidupan. Kebanyakan orang bermasalah itu dalam kehidupan ketika seseorang mengais rezeki, gitu kan, diberi kemudahan dan diberi kesulitan dalam mengais rezeki. Kebanyakan manusia kan mengeluh di sana. Tapi kalau orang yang sudah merasakan nur tersebut di dalam rumah bocah Angon, akan pasrah, akan berserah, bahwa orang yang merasakan nur tersebut yakin, jujur, Yang Maha Esa itu tidak akan pernah membuat ciptaannya sengsara. Hari ini ada, besok pasti ada. Karena yakin kita dihidupkan, juga diberikan rezekinya. Ada takaran-takarannya. Ketika kita ibaratnya punya rezeki, tapi tidak cukup misalkan untuk hidup kita, coba koreksi diri sendiri. Apa benar kita sudah mengatur pemasukan dan pengeluarannya? Dan seperti itu. Intinya, orang yang sudah merasakan nur tersebut akan merasa hidupnya tuh seperti di alam lain gitu. Memiliki ketenangan hidupnya. Karena hidup di dunia ini, dunia nyata ini, tidak ada ketenangan. Selalu kita dikejar waktu. Kalau dalam bahasa Sunda, diudag pangabutuh, gitu. Di dunia ini akan seperti itu. Nu ibadah wae, tetap diudag pangabutuh. Makanya kalau orang yang sudah merasakan nur tersebut akan merasakan ketenangan. Makanya disebut Nur Muhammad. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau selalu merasa tenang. Tidak merasa iri dengki ketika melihat orang lain gimana gitu. Nah, coba dipelajari lagi apa yang saya sampaikan. Sebenarnya gampang-gampang, susah gampang gitu. Kalau kita mau mempelajari, intinya satu, kuncinya satu, yaitu selalu positifkan pemikiran kita, selalu lapangkan dada kita agar kita bisa menerima sesuatu yang baru, menerima apa yang disampaikan orang lain gitu. Dan
kita positifkan dalam berpikir setelah kita menerima sesuatu yang baru seperti itu. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses, positifkan dalam pikiran kita gitu. Kalau saya pernah menjelaskan di 4 unsur alam dalam unsur api gitu. Jangan kita jadikan unsur api ini jadi iri dengki pada orang yang lebih sukses dari kita, tapi jadikan motivasi, jadikan semangat unsur api ini dalam diri kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.